Oke, hari ini kita mulai ya. Ya, betul. Hey guys, welcome back to Kainamas Garage. Tahun baru, project car baru. Dan ini adalah Nissan Skyline ER34 tahun 1998. Dan kita bakal rapiin mobil ini dan restorasi total mobil ini. Dan for those of you who don't know, biasanya kita restorasi mobil di sini pakai semacam kayak cheat sheet kayak gini ya. Ini namanya assignment tracker, di mana kita list down semua item yang perlu direparasi ulang, direstorasi ulang, atau mau nggak mau diganti. So, without further ado, let's crack on. Oke, ini adalah mobilnya. Kita mungkin mulai dari depan dan kita bakal ngebacain listnya satu-satu yang dipegang oleh Pak Yono. Kita mulai dari headlight ya. Oke, headlight. Kenapa nih? Headlight ini tampak udah menguning dan sedikit jamuran ya, Iya, ada bekas jamuran air ya. Betul. As you can see, headlightnya itu udah nguning banget gitu ya, sama ada bercak air. Jadi kita harus poles ulang. Dan salah satu faktor nguning ini tuh karena kepanasan. Jadi kita harus ganti LED semua, along dengan lampu sennya yang ada di bumper sini. Ya, most likely ini mobilnya tuh disimpan di luar ya, lama, jadi jamuran luaran. Itu karena kepanasan juga kali ya? Karena kepanasan. Iya. Ya. Selanjutnya bumper depan ya, setting ulang, copot side skirt. Oke, bumper depan ini kita bakal turunin along with the skirt depannya ini. Kita bakal cat luar dalam, sama sekalian kita nyeting nut-nutnya biar semuanya ketemu dengan baik. Selanjutnya Emblem depan. S yang kap mesin ya. Jadi emblemnya tuh seharusnya ada di sini satu. Standarnya itu kayak bentuk skyline gitu ya, S Betul. gitu ya. Jadi ada di situ. Lagi OTW kita udah pesan online. Nozzle wipernya ini seharusnya body color, tapi ini for some reason dicat hitam. Jadi ini tuh car udah repaint waktu itu ya. Jadi most likely kita bakal balikin ke settingan standarnya. Oke, selanjutnya side skirt ya. Side kiri skirt. kanan ya. Jadi mobil ini tuh karena ini body kitnya Nismo, kita juga pakai side skirt bawaannya. Nah, side skirtnya itu kita bakal turunin ulang, kita bakal cek klip-klipnya oke atau enggak, dan nut-nutnya presisi atau enggak gitu. Tapi yang sebelah kanan ya, Yang sebelah kanan. yang sebelah kanan itu unfortunately patah bagian sini ya, Ya. retak gitu ya. Jadi kita harus, mau nggak mau kita harus dempul ulang, kita turunin semuanya, jadi make sure ke depannya tidak akan terjadi lagi seperti ini. Selanjutnya handle pintu. Handle pintu, Ya, itu di perapihan karet ya. perapihan karet. Jadi kalau handle pintu ini kan ada karet, all around karet ya di sini ya. Weather shield lah bisa dibilangnya ya. Nah, ini udah lumayan capek, jadi mungkin kita bisa rapihin dikit depan belakang, empat-empatnya di semua sisi. Next, Karet pintu frame ya. karet pintu frame. Oke, ini udah capek kelihatannya. Jadi ini udah juga ada bercak-bercak air segala macam gitu ya. Jadi ini kita harus rapihin sampai belakang sini. Kita rapihin, kita bagusin lagi, kita cat ulang. Mungkin kita sekedar detailing doang kali ya. Sekedar detailing doang. Sekedar detailing kalau emang kita nggak perlu cat ulang. Kemudian pelipit pintu. Pelipit pintu. Bagian sini, bagian bawahnya. Ini pelipit luar ya. Jadi pelipit luarnya ini dari depan sampai belakang. Nah, ini kita Rapikan setting ya, ulang, kita kita rapikan setting. ulang, Betul. dan kita detailing ulang. Semoga bisa menjadi hitam dan kinclong lagi. Good. Selanjutnya spion luar. Spion Kiri luar. kanan ya. Oke, kiri kanan. Bongkar pasang dan dirapikan. Oke, kita bakal bongkar ulang kaca spion ini. Kita bakal cat body color tetap, tapi kita bakal setting semuanya biar lebih rapi, dan most likely kita bakal ngecek motor dalamnya oke atau enggak. Yep. Karena yang sebelah sini tuh nggak bisa tilting ke atas bawah, tapi kiri kanan bisa. Jadi kita cek sekalian motornya. Selanjutnya list roof kiri kanan. List roof kiri kanan sebelah situ. Roof railnya ini warnanya hitam, tapi kayaknya udah capek banget gitu ya. Jadi mungkin kita mau rapihin lagi ulang, kita mau detailin ulang. Mungkin kalau kayak emang nggak perlu dicat, kita nggak cat. Tapi kita bakal ngecek internalnya gimana nih. Karena anyway, kalau kita mau cat satu body color,
kita harus turunin ini juga. Kemudian tutup tangki. Tutup tangki. Kita buka dulu di sini. Sip. Oke, tutup tangki ini kita bakal turunin tutupnya dan kita bakal bersihin channel airnya. Jadi channel airnya di sini seharusnya ada channel air, tapi udah ketutup kali ya. Mungkin ketutup lumpur ya. Iya. Lumpur-lumpur debu ya. Jadi over the time ini kita harus colok ulang, jadi mungkin bisa lebih bersih lagi. Tutupnya udah Nismo, gaya banget ya. Keren ya. Keren banget nih. Dan ini bakal kita cat satu body color semuanya. Good. Next, Selanjutnya bumper belakang. bumper belakang. Yap. Oke, lanjut ke bagian belakang. Bumper kita bakal turunin karena kita mau setting ulang bumpernya. Bumper ER34 nggak sampai ke sana ya, jadi cuma sampai sini doang. Jadi ini bumpernya nih. Di sini seharusnya itu color palette-nya itu diffusernya itu warna hitam. Jadi mobilnya mau body color-nya warna apapun selalu warna hitam. Jadi kita bakal koreksi dikit warnanya kayak gimana, color palette-nya biar in tone sama stock look. Selanjutnya lampu belakang ya. Oke. Kita harus bongkar pasang nih per pihak. Sip. Jadi lampu belakang ini tuh ada covernya kalau ER34. Jadi covernya ini kita harus copot juga. Lampunya tuh cuma ini sebenarnya. Jadi lampu covernya ini kita bakal cat ulang dan ini kita bakal detailing ulang dan sama kayak di depan kita bakal ganti menjadi LED ya. Betul, Yes. menjadi LED. Jadi LED semuanya. Jadi ini lampu sen, lampu mundur, lampu kecil, lampu senja dan lampu remnya di sini. Betul. Third brake light-nya kita bakal poles doang karena ini masih bagus sih kelihatannya sih. Dan ini masih ori, ada tanda Nissan-nya di sini. Oke, selanjutnya. Bagasi. Oke, bagasi. Atur ulang emblem, Oke. pasang emblem Nissan, Oke. bongkar pasang wings. Oke. Jadi, karena ini kayaknya ini bukan sesuai pabrikan ya. Jadi ini bener emblemnya Skyline tapi seharusnya ada spasi dikit. Jadi E-nya itu seharusnya di bawah sini. Jadi kita bakal atur ulang emblem Skyline di belakang sini. And we will also include Nissan emblemnya di sini yang seharusnya ada Nissan di sini. Wing belakang juga kita bakal turunin ulang karena wing belakangnya kita bakal cat di luarnya body color. Jadi most likely ini harus turun. Nah, selanjutnya, oke, jadi knalpotnya ini tuh, itu hitam banget gila ya. Udah dekil banget gitu. Kalau kita bisa lihat, oh Wow. my god, hitam banget sama kayaknya kita harus kayak detailing ulang sama rechrome ulang Rechrome knalpotnya ulang ini. knalpot. Jadi kita bakal ada beberapa perapihan di knalpot ini. Oh my god, look at that. Wiper belakang ini by the way masih kotor, jadi kita nggak pegang. Wiper belakang kita bakal turunin dan kita bakal cat hitam ulang karena kalau kalian lihat udah agak sedikit pudar gitu lah ya. As well as wiper depannya juga kalau kalian lihat, wow, udah scratch up, banged up, udah berumur lah ya. Jadi kita freshen up a bit. Selanjutnya panggangan sate, bongkar pasang, cat hitam, dan rapikan klip-klip ya. Oke, jadi panggangan sate itu bagian sini kayaknya udah capek banget. Jadi ada karet juga yang emang perlu kita restorasi ulang semuanya dan kita bakal turunin semuanya di sini dan kita bakal cat ulang warna hitam. Jadi lebih fresh gitu lah kelihatannya. Lebih ya. segar nanti Lebih segar. dia. Lanjut ke kaca depan. Kaca depan. Oh Wow. my god. Ini kaca depan tuh parah banget ya jamurnya ya. Jadi ini tuh kita harus poles ulang, kita harus bersihin ulang dan most likely seharusnya bersih lagi ya karena ini parah banget. Jadi mobil ini mungkin dia disimpan di tempat yang berdebu, hujan, Panas. kering, panas, debu lagi, hujan lagi gitu. Jadi it shows di paintnya juga gini nih. Tuh kalau kalian bisa ngelihat di kamera ada semacam kayak crack air yang nggak bisa hilang gitu ya, tanpa harus dipoles gitu ya. Jadi harus mau nggak mau kita harus poles total semuanya. Total semua. Ya. Next. Next ada di inner liner. Oke, inner liner. Nah, inner linernya ini tuh ajaib ya. Ada yang ada yang enggak. Jadi gado-gado gitu. Gado-gado. Ya. Jadi ada yang punya, ada yang enggak. Jadi di sini ada, di sini nggak ada, di sini ada, di situ nggak ada. Di samping sini fortunately ada, di sini full sampai ke depan sana. Di sini juga ada. Di belakang situ nggak ada. Jadi kita harus customize. Ya, customize KG style gimana semuanya pakai inner liner Inner fender. liner. Next.
Next, kita ke interior. Oke, let's go. Oke, kita lanjut ke interior. Ya. Interior ada apa Pak Yono? Sun visor. Sun visor, oke. Missing sun visor, nggak ada sun visor sih. Ini by the way apa sih? Ini kayak ada mic ngelilit sini. Mikrofon ngelilit sampai ke head unit. Idenya bagus juga sih, tapi not recommended ya. Nah ini sun visornya tuh kiri kanan nggak ada, tapi untung bracketnya ada ya. Ada. Nah kita bakal nyari persamaannya, atau kalau kita bisa dapet syukur-syukur punya R34 atau R34 karena sama aja gitu. Yep. Ya. Selanjutnya Setir, refurbish. ya, setirnya ini walaupun masih ori, tapi it's showing a sign of age karena toh mobilnya itu 221.000 km kalau nggak salah. Yep. Jadi kalau kalian bisa lihat di situ sekitar 221 kalau nggak salah deh. Ya, jadi ini udah saatnya kita upholster ganti dan kita bakal ngikutin desain originalnya dengan red stitching mungkin ya. Yep. Tapi dengan pastinya bahan yang lebih baik daripada ini. Gitu. Selanjutnya Center console. center console. Nah, center console ini kita bakal rapihin dari sini sampai dengan handrest ini. Handrest. Nah, kita bakal bongkar ini, dan bongkar seluruh center console ini sampai handrest. Kita bakal rapihin lagi. Mungkin kalau perlu dicat lagi. Yep. Tapi kalau nggak perlu kita kita detailin aja gitu ya. Dan head unit ya. Head unit kita bakal ganti juga ini. Ke double din juga kita udah dapet, nanti kita bakal kasih lihat kayak gimana head unitnya. Next, Emergency flashlight. emergency flashlight biasanya ada di Pasang situ. bracket ya. Nah itu nggak ada bracketnya, kita bakal pasang bracket atau kita bakal cari bracketnya di online. Oke, next. Pilar A. Oke, pilar A-nya. Ya. Pilar A-nya itu kita bakal setting ulang balik lagi, kita bongkar dan kita ngecek klip-klipnya karena biasanya pilar A itu klipnya itu udah bubar semua. Yep. Jadi kita bakal ngecek ulang pilar A, B, C. Nah, untuk pilar sini kita udah bongkar, coba kita lihat besinya masih bagus, kondisinya masih bagus. Ini pilarnya. Nah, yang kita ngomongin tadi itu klip-klipnya itu udah lumayan bubar, jadi kita bakal coba untuk restorasi ulang. Walaupun kondisinya fisiknya masih bagus ya. Dan di sini ada Twitternya ada di situ. Ada Twitter dia. Next, trim pintu. Trim pintu. Bongkar pasang, cek speaker, cek handle dalam, cek soket power windows. Oke, jadi pintu ini, door trimnya ini kita bakal bongkar dan kita bakal ngeliat dalamnya kayak gimana. Kalau klipnya perlu kita rapihin dan kita perlu lengkapin, kita lengkapin. Tapi kalau emang nggak ada yang perlu kita inin, sekedar kita ngecek doang. Tapi anyway, door trimnya ini tuh kondisinya masih bagus banget ya. Untuk mobil yang 200.000 km plus, kondisinya tuh bener-bener kayak nggak pernah dipegang gitu ya. Belum pernah dibongkar ya? Luar biasa sih, emang sih keren banget sih. Dan juga ada motif-motif fabric gini ya yang buat JDM banget. Nah kalau untuk kayak saklar segala macam ini tuh masih bagus kelihatannya physically dan masih berfungsi dengan baik. Kiri juga masih oke ya kan. Tinggal kita cek internalnya kayak gimana. Next, jok. Bongkar pasang perapihan ya. Oke, joknya nih I'm a big fan of the jok. Joknya tuh desainnya tuh bagus ya menurut gue ya. Sama ini teksturnya itu tuh mengikuti yang ada di door trimnya. Jadi kita tahu kalau teksturnya ini masih ori ya. Yang sebelah kiri juga oke ya Pak Yana, Masih ya? oke. Iya, jadi Masih oke. basically desain kursinya itu bagus ya, kayak semi bucket gitu ya. Di sini juga ada kayak ada bolongan gitu, jadi kayak ada kesan sporty-nya gitu. Tapi overall conditionnya masih bagus banget. Tinggal kita turunin aja untuk keperluan ngecat dan juga untuk keperluan kita ngelihat deck bawah kayak gimana dan kita lihat kualitas relnya kayak gimana ya segala macam ya. Next, trim interior. Trim interior. Oke, jadi trim interior ini yang all around this door gap ini bakal kita turunin untuk keperluan cat dan juga ada cladding skyline di sini keren banget. Kita bakal turunin ini semua untuk keperluan cat dan sekalian kita ngecek kondisi dalamnya tuh kayak gimana. Dan juga ada karpet juga di sini skyline, tapi ini udah karpet bikinan ya, jadi bukan orinya. Tapi masih oke sih, bagus ya desainnya ya. Next, headliner. Headliner, kenapa headliner? Bagian belakang ada perlu sedikit perbaikan lemnya ya. Iya, jadi kayak ada sagging di belakang situ ya. Jadi Iya. ada sedikit sagging, jadi kita harus lem ulang gitu ya headliner. Walaupun
Headlinernya kondisinya lumayan bagus ya. Masih oke. Iya. Next, Bagian jok belakang. ya. Sip, ayo kita move on ke belakang. Kalau kita lihat bagian belakang, Yep. kondisinya masih cukup bagus. Karpet juga masih ada, even though ini karpet custom kayak di depan juga ya. Tapi joknya tuh juga masih bagus, barely even set on, karena kondisinya masih bagus banget dan trim-trimnya juga sama kayak di depan masih bagus. Ada seat belt. Seat belt, kan Iya. seat beltnya. Seat beltnya terkunci ya. I see. Oke, ini ngunci seat beltnya karena mungkin saking jarangnya dipakai kali ya. Jadi toh anyway karena kita mau bongkar jok depan, kita bakal juga bongkar jok belakang. Jadi kita bakal cari tahu apa masalahnya di dalam sini, kenapa seat beltnya nggak bisa retract gitu ya. Yap. Kita bakal turunin ini dan turunin ini juga. Selanjutnya ada deck belakang. Oke, deck belakang. Kenapa nih deck belakang? Deck belakang kita bongkar pasang ya. Oke, kita bongkar pasang, kita bakal cek itu kan ada speaker ya, segala macam ya di situ ya. Itu speaker segala macam. Kalau emang ini kita bisa ngecek itu masih nyala atau enggak, dan kita bisa upgrade mungkin ya Betul. speakernya. Dan knowing that seat beltnya ini nggak bisa juga, jadi mungkin ini kita bisa sekalian kita cek juga di belakang situ ada apa gitu. Betul. Oke, terakhir bagian interior, bagasi. Bagasi. Nah, bagasi ini kita bakal rapiin semuanya, kita bakal turunin semuanya karena kita melihat ada tanda-tanda water bedding sedikit di situ ya. Jadi water bedding itu ada indikasi Betul. kalau air itu masuk ke dalam sini gitu ya. Menggenang ya. Iya, menggenang gitu ya. Jadi kita bakal ngecek semuanya itu, kita bakal turunin semuanya kiri kanan sampai tengah gitu ya. Dan also ini ya, cover untuk Cover bagasinya bagasi. itu kita bakal rapiin dikit karena agak sedikit loose kayaknya. Perapian klip-klip ya. Iya, perapian klip-klip. Mungkin kita bakal kuatin lagi gitu ya. Next, gearbox. Gearbox. Nah, gearboxnya ini originalnya itu matic tapi diganti sama manual. RB20 manualnya, even though manualnya enak banget, dan di sini juga ada indikasi PRND-nya ya di itu ya. Jadi you know that mobil ini tuh comes with automatic transmission, tapi even though ini manualnya enak, tapi di Jakarta itu kurang cocok kalau manual gitu ya. Dan capek, pegel, dan mobil ini besar gitu loh. Jadi mungkin kita bakal converted back to automatic dan manualnya kita bakal gantung dan kita display di garasi. Next. Ruangan mesin. Ini dia. Nah, kalau di sini kelihatannya mesinnya itu hanya perlu di-tune up doang dan nggak terlalu banyak hal yang gue mau modifikasi. Gue suka mesinnya itu standar aja dan paling klip-klipnya ya. Klip-klipnya kita perapian dan dilengkapi lagi ya. Oke, Mana jadi yang oke. Oh, ini seharusnya ada bracket gitu ya segala macam ya. Ini kenapa ngegelantung di sini? ini gitu ya? bracketnya ya. Oke. Jadi ini seharusnya ada bracketnya dan ada beberapa hal yang mungkin kita bisa perapihan lebih baik gitu. Oke, dan itu mesinnya. Nah, yang terakhir kita ganti pelan. Nah, ini yang the most exciting part. NKPF05. Gue suka banget sama desainnya. Desain 5 palang kayak gini pasti cocok banget sama mobil ini. Ring 17, lebar 7. Kita bakal pasang ke ER34 ini. Mungkin butuh sedikit spacer knock agar bisa lebih keluar sedikit gitu. Tapi velg aslinya kita bakal simpen balik ke gudang. Oke, so without further ado, mari kita ganti pelek. Ikimasho. Oke, sekarang waktunya kita pasang velg NK-nya. Further ado, let's crack on. Similar design. Oke guys, itu part 1 of the Nissan Skyline ER34 build.
Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang project kami ini, jangan lupa subscribe di YouTube channel kami dan follow Instagram kami di Kainamas Garage. Thank you for watching and see you guys on the next video. Bye!